derita mendera, tidak tumpah air mata, tapi tersenyum menghadapi ujian. Mungkin tak semua setegar dan seteguh Dewi Yull jalani hidup berkalang cobaan dari anak yang terlahir spesial, hingga kini harus jalani hari-hari dengan hanya punya satu mata yang dapat melihat. Mataku tinggal satu, tinggal yang ini kiri. Sekarang ini iya, ya? Iya. Yang kiri? Kan yang kanan sempat buta 2 hari. Jadi retina ablasi. Retinanya lepas, karena minusku 25. Oh, terlalu besar. Terlalu tinggi, jadi katanya apa kecembung, apa-apa gitu, jadi dia lepas. Terantuk kerikil masalah, diterpa aral rintang, Dewi Yull tak tenggelam dalam samudera putus asa. Ia perempuan kuat, sekokoh karang, kala diterpa gelombang tak kunjung henti. Teguh batin inilah yang membuat Dewi Yull tak begitu panik hingga terpuruk dalam cemas dan kalut tak berujung ketika gelembung muncul di mata kanan, kemudian keluar cairan kuning hingga alami kebutaan di malam hari. Saat sudah tak dapat melihat, Dewi Yull pun dilarikan ke rumah sakit mata untuk jalani perawatan naik meja operasi. Jadi disambung pakai silikon sekarang. Oh, jadi ini sempat gelap banget nih? 2 hari gelap. Jadi 2 hari pertama tanda-tandanya tuh ada kayak gelembung air. Bulat di dalam gitu ya, jadi kok ada kayak air gelembung putih. Makin siang makin kuning, makin sore makin pekat, malamnya buta total. Panik baru ke UGD, ke salah satu rumah sakit mata di Jakarta, harus dioperasi segera. Jadi lusanya baru aku bisa. Oke, jadi di ganjel silikon itu? Di ganjel silikon. Kini mata kanan sudah tidak dapat melihat secara normal, hanya menangkap cahaya. Selebihnya gelap. Tapi Dewi Yull tak berkalang kesal dan sedih, padahal mata kiri pun alami masalah minus hingga 19 dioptri. Tapi benarkah pasca operasi, minus mata kiri menurun drastis? 2 minggu nggak boleh terbang, nggak boleh apa-apa, jadi tidurnya harus begini. Tidurnya harus gitu ke bawah gini? Iya. Jadi nah itu yang membuat aku sekarang jarang menjawab WhatsApp. Jadi semua kalau ada acara, ada yang mau mengundang khusus, cuma satu yang bisa dihubungin ya Abi di Instagramku gitu. Jadi aku nggak bisa lagi nih sendiri. handphone nggak bisa lihat apa? Bisa tapi nggak boleh terlalu lama. Nah kalau yang kiri? Kiri minusnya sekarang yang lucu, yang kiri itu tadinya 19. Setelah operasi, aku kan berdoa ya, namanya juga dengan ada herbal, ada turun dari 19 jadi 16. Udah 16 sekarang? Jadi kalau pakai soft lens aku yang bisa 14 lah, minus 14. Oke. Jadi sekarang ini nggak pakai kacamata tapi pakai soft lens? Ya, kalau di rumah pakai kacamata. Oke. Kalau yang kanan nggak? Sama sekali udah nggak bisa. Nggak bisa berfungsi. Yang kanan? Yang kanan. Sekarang? Jadi, ya. Alhamdulillah masih ada yang kiri kan. Harus tetap gembira. Iya. Oh jadi setelah di ganjel silikon pun tidak? Nggak bisa. Silikon itu hanya membuat mataku ada cahaya aja. Jadi tidak gelap. Tegar Teguh terima ujian dengan rasa syukur, toh Dewi Yull berkubang dalam trauma ketika naik tangga. Pasalnya, dirinya sempat terjatuh dari tangga lantai 2 kala hendak tampil menyanyi di salah satu acara. Meski begitu, benarkah dirinya tak sampai alami luka serius, bahkan tetap tampil di panggung? Aku mau nyanyi 5 menit lagi di Gedung Tribrata, ada wedding. Itu ruang tunggunya kan di lantai 2. Itu 2,5 meter apa hampir 3 meter gitu. Aku melundung ke bawah. Dan Allahu Akbarnya, aku hanya benjol di sini. Tapi yang justru super trauma sampai sekarang, suamiku. Karena lihat. Jadi kan beliau di belakang, aku di depan kan. Rupanya aku nggak tahu itu tangga sudah ada turunan. Aku pikir masih datar. Jadi kayak terbang katanya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah Allah masih melindungi. Nggak ada patah, nggak ada apa. Dan langsung 10 menit kemudian harus nyanyi. Dan orang nggak ada yang tahu. Hanya ada pelayan dari gedung itu yang lihat. Nggak pusing, nggak apa? Alhamdulillah enggak. Benjol. Itu memang pertolongan Allah tuh. Hidup dengan satu mata bukan jadi halangan untuk mengurung diri di rumah. Dewi Yull tetap beraktivitas, bahkan kerap terbang keluar kota untuk tampil sebagai pembicara perihal parenting serta harmoni hubungan antara mantu dan mertua. Aku kegiatanku sekarang banyak sharing parenting ke daerah-daerah. Jadi kadang yang ngundangnya ada lembaga, Pemda Kabupaten, kadang juga BKMT, Majelis Taklim. Tapi aku bicarakan bukan sebagai ustazah tapi sebagai pembicara, sharing parenting, sharing pengalaman
cerita kisah bagaimana pengalaman membesarkan anak-anakku yang tuli maupun yang dengar. Juga bagaimana hubunganku dengan mantuku. Dewi Yul selalu bersyukur atas segala cobaan yang dihadapi. Hidup dengan satu mata memang cukup mengganggu, membatasi ruang gerak, tapi dirinya tetap tak ingin terbebani dengan kekurangan itu. Tak ubahnya sisi terang dan gelap, tak selamanya seseorang hidup dalam suasana terang, tapi ada sisi gelap yang harus dilewati. Ya sangat terganggu, tapi saya nggak mau diganggu gitu, karena kan ini masalah tiap manusia. Makin usia saya udah mau 65, udah berjalan, jadi tiap manusia kan dikasih kekurangannya makin usia. Nah saya di usia saya Tuhan cabut penglihatan satu. Paru-paru saya bagus, jantung saya alhamdulillah bagus. Jadi disyukurin aja lah. Nggak ada manusia yang sempurna, robot aja nggak sempurna. Dan bersyukur atas kekurangan inilah yang membuat Dewi Yul tak bersedih ketika dikaruniai buah hati yang spesial. Ia bahkan sedari kecil telah menanamkan pada Surya dan almarhumah Giska bahwa dirinya juga cacat seperti mereka, di mana anak-anak menggunakan alat bantu dengar sementara dirinya harus pakai kacamata. Pada kondisi ini pula, Dewi Yul mulanya tak ingin jalani proses lasik mata untuk dapat memotivasi anak-anaknya. Dari kecil saya udah bilang bahwa kita itu sama-sama cacat, kita itu sama-sama punya kelemahan. Saya kalau nggak pakai kacamata dulu nggak bisa ngelihat. Jadi Surya sama almarhum kakaknya tuh harus pakai alat bantu dengar. Kita sama-sama dari mereka kecil sama-sama butuh alat bantu. Saya kacamata, anak saya alat bantu dengar. Sekarang ibunya tuh dulu nggak mau dioperasi lasik karena supaya anak-anakku tetap punya percaya diri, mau memakai alat bantu. Supaya kita sama, kita tuh manusia nggak ada yang sempurna. Surya itu bilang bahwa dia merasa ketulian dia adalah kelebihannya. Dan itu yang membuat saya bahagia, dan memang dari kecil saya selalu menerapkan kepada anak-anak bahwa kita itu manusia yang sudah Allah sempurnakan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Kamu salah satu yang Allah pilih untuk tidak kelihatan sempurnanya. Karena Allah simpan kesempurnaanmu di surga.